Biden membanjiri ekonomi dalam negeri Amerika dengan stimulus keuangan 1,9 triliun dolar atau kalau orang awam membacanya printing money, maka Tiongkok juga pakai strategi yang sama, namun beda target market. Kita setuju tidak setuju, tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor ekonomi. Cirinya kalau ada perusahaan BUMN Tiongkok di suatu negara, itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya, bukan agresi militer, cara penjajah atau cara Amerika yang kuno itu. Namun sekali lagi adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis. Yang kedua adalah kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara, baik tadinya milik lokal lalu diambil oleh Tiongkok, itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus. Negara yang dikoloni jadi jelek, tak terawat karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering. Sedulur, perlukah kita urai apa sih yang negara tersebut atau negara selir-selir Tiongkok itu dikerjainnya? Juga ada pertanyaan, kok banyak sih negara mau jadi selirnya dan harus melayani kaisar Tiongkok tersebut? Strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal, dengan printing money. Itulah mengapa kita katakan berkali-kali, siapa negara yang pakai MMT? Ya hanya Tiongkok dan Amerika. Negara lain pakai teori ekonominya Adam Smith, pakai John Maynard Keynes, pakai ilmu-ilmu itu dah. Lalu bagaimana cara agar setelah SDA sebuah negara sudah di tangan, agresi berikutnya adalah pasar digital atau marketplace, dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah dengan mendapatkan dolar dari negara yang diagresi agar kering mata uang internasionalnya, agar kering mata uang multi currency negara yang diagresi tersebut. Tiongkok memberikan insentif di dalam negerinya. Insentif setiap dapat dolar dibayar renminbi 3 kali lipat. Misalnya baju batik dicetak di Tiongkok, dijual di marketplace. Batik Indonesia, buatan Indonesia, harga pasarannya adalah Rp150.000 untuk atasan. HPP Garment di Solo katakan Rp80.000. HPP ini harga pokok di mana-mana di seluruh dunia ya 11-12 lah. Pasti orang semua bahannya sama, hitung-hitungannya pasti sama. Di marketplace tadi dijual Rp50.000 loh atasan tadi. Itu pabrik di seluruh dunia juga bingung. Mereka bisa jual Rp50.000 di bawah HPP. Apa untung? Jadi panik lah para reseller. Borong barang Cina tadi, borong barang Tiongkok tadi, jual di offline, jual di online, di tempat lain harganya Rp80.000. Pabrik di Pekalongan, pabrik di Solo, pabrik di Bandung, kemudian ya mati bertumbangan. Produksinya nggak ada yang nelen, nggak ada yang beli. Itulah strategi membunuh produksi, membunuh ekonomi UKM di sebuah negara. Lalu si pengusaha Tiongkok yang dapat $4 per baju tadi, untung dagangnya bagaimana? Oh ya rugi kalau secara dagang. Modal dia kan tetap aja Rp80.000. Tetapi ketika $4 tadi uangnya masuk ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok, dolar tadi bukan diberikan dolar, tapi diberikan renminbi yang nilainya 3 kali lipat dari nilai yuan terhadap dolar. Alias mereka dapat sekitar $12 atau Rp150.000. Jadi modal tetap Rp80.000, jual dapat Rp150.000 karena dolarnya dikali 3 kan terhadap renminbi. Ya untung juga pedagangnya. Di sini dolar masuk Tiongkok dan renminbi dicetak aja, kasih ke rakyatnya sendiri. Toh untuk sektor produksi, Tiongkok print money renminbi 3 kali lipat transaksi dolar masuk ke Tiongkok. Itu kuncinya. Disinilah pedagang untung. Underlying printing renminbinya ada dua. Satu, dolar yang nilainya sepertiga, sisanya manufaktur Tiongkok, sektor produktif
negatif, nggak bakal inflasi. Itulah teori MMT. Dengan satu strategi printing money, Tiongkok dapat dolar, Tiongkok dapat meningkatkan produksi, Tiongkok mematikan UKM negara koloninya, dan bisnis Tiongkok terus menyedot wilayah-wilayah lainnya lagi. Simpel kan bernegaranya mereka? Kok beginian aja nggak bisa ditiru sih? Tempe bener. Nyampe nggak sih ilmu beginian ke pejabat ekonomi dan keuangan negara? Oke lah, sing sabar ya kaum new mind. Kita nonton aja old mind mainin negara. Walau nggak enak nontonnya, agak wagu. Kikuk. Teringat ketika berdiskusi dengan mitra saya yang menceritakan bahwa dia mendrop sebuah proyek besar di Siak karena masalah financial closing atau tidak dapat dukungan funder. Saya bertanya, loh proyek Siak emangnya nggak ada strategi lain Pak tanpa pinjaman? Cari mitra gitu? Sulit cari pinjaman di zaman sekarang Mas. Demikian dia menjawab. Swasta murni kalau Greenfield Company sulit bergerak. Tahun kemarin bukannya ada dengar-dengar kamu ke Tiongkok cari pembiayaan? Saya mulai menyelidik. Nah ini kalau ke Tiongkok kembali ke masalah idealisme, bukan ke masalah uang. Sudah taken, sudah DP, saya balikin semua. Nggak bisa aja pokoknya. Tadinya saya berpikir dengan siapapun bisa berbisnis. Namun ternyata ketika bolak-balik ke Tiongkok, kesimpulan saya satu, demi nasionalisme saya tolak dan lebih baik nggak saya jalankan proyeknya. Loh, kok begitu ekstrim banget sih bos? Saya bertanya kemudian. Begini katanya menjelaskan, saya dengan orang Cina berbisnis tidak masalah. Sekali lagi, berbisnis dengan Chinese tidak masalah. Yang saya mundur adalah berbisnis dengan BUMN Tiongkok, berbisnis dengan negara Tiongkok. Dengan mata kepala sendiri saya melihat dan memahami setelah bolak-balik dengan mereka dalam 1 tahun terakhir ini. Pertemuan demi pertemuan, diskusi, dan menyaksikan sendiri apa dan siapa mereka. Tiongkok itu membagi dua secara global bisnisnya. Dalam negeri, swasta yang mengelola, yang bermain kira-kira 80%. Luar negeri, BUMN Tiongkok yang bermain hampir 90%-nya. Pemerintah dukung dana, dukung fasilitas lainnya ke BUMN Tiongkok untuk menggarap luar negeri. Dengan 1,5 miliar manusia di Tiongkok, mereka memerlukan pangan dan kerja buat penduduknya. Tiongkok membuat grand strategi dan policy. China is not a country. China is civilization. China itu bukan negara, tetapi komunitas. Diaspora Cina menguasai seluruh jagat raya. 2-5% di sebuah negara, pasti diaspora Cina berada di sana. Dan bagi mereka, yaitu Tiongkok, melihat mereka semua itu adalah satu civilization yang bisa dimanfaatkan akar budayanya. Lalu saya perhatikan, semua yang kerja di luar Tiongkok, BUMN Cina, semua muda-muda, masih single, paling tua, tidak lebih 35 tahun. Target mereka jelas karena terucap oleh pemimpin mereka. Mereka itu akan dijadikan diaspora. Nggak usah pulang kalau perlu. Single, kawin dengan penduduk lokal, baik Cina diaspora atau pribumi lokal, nggak masalah. Lebih murah bagi mereka, orang-orang itu tidak pulang ke Tiongkok. Targetnya seluruh dunia. Setiap negaranya akan dinaikkan diaspora Cinanya double dalam 10 tahun ke depan. Misalnya di Indonesia, diaspora populasi penduduk berasal dan keturunan Chinese ada 3%-an kira-kira. Dalam 10 tahun akan menjadi 6% dari jumlah penduduk. Ini mungkin banyak yang tidak percaya informasi seperti ini. Ini strategi Tiongkok. Ini bagian dari obor One Belt One Road. Yang 3% itu saudara kita. Tapi yang baru itu mesin perang. Dan akan tidak nyaman saudara yang sudah berpaspor hijau dari sejak lama. Namun itulah taktik perang ekonomi dan hybrid war ala Rusia Morishkova 2.0. Strategi ini dipakai Rusia untuk mencaplok Crimea, negara berdaulat itu diambil Rusia. Dunia hanya bisa diam. Semua orang yang bekerja di BUMN Tiongkok di luar negeri telah mengikuti semacam wajib militer. Mereka terdidik secara militan dan militer. Dengan pengetahuan ini, saya putuskan saya tidak akan berbisnis dengan BUMN Tiongkok. Ini sama saja dengan menjual bangsa, menjual negara, menjual NKRI. Lebih baik proyek saya tidak jalan daripada bangsa Indonesia tergadai. Dan sekarang saya jadi bingung dengan pejabat yang malah memfasilitasi Tiongkok masuk. Lalu BUMN Indonesia dengan BUMN Tiongkok bekerja sama. Diaspora tadinya sebentar lagi jadi ancaman nasional. Ini soft threat. Banyak yang terbuai uang, terbuai proyek, namun menggadaikan kedaulatan bangsa. Saya miris dengan ini semua. Dia melanjutkan monolognya. Saya berharap ini semua karena by accident dalam tanda petik. Karena alfa, karena lupa, karena pejabatnya lupa, karena ketidaktahuan pejabat. Namun kalau ini by
by accident dengan sengaja melakukan Cinanisasi, memasukkan diaspora Cina baru, akan mengikuti juga pastinya yaitu faham yang berbeda dengan Pancasila, faham komunisme. Menurut saya, rakyat rasanya tidak akan diam nih.